Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya saat ini? Masih berpuasa? Alhamdulillah kalau kalian masih berpuasa. Nah, selamat berjumpa lagi dengan Bu Guru. Sekarang kita akan memulai pelajaran walaupun dengan online ya. Semoga pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi Bu Guru dan kalian semua. Anak-anak masih ingat tentang benda, hewan, tanaman di sekitar kita? Ya, tentunya kalian sudah ingat dan masih ingat dengan betul. Nah, untuk ini Bu Guru akan membahas tentang benda. Ya, benda itu digolongkan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Nah, marilah kita lihat ciri-ciri benda hidup ya. Benda hidup yaitu ciri-cirinya: satu, bergerak, yang kedua berkembang biak, kemudian yang ketiga dapat tumbuh, memerlukan oksigen atau bernafas, memerlukan makanan dan air. Nah, itulah ciri-ciri benda hidup. Kemudian ciri-ciri benda tak hidup yaitu kebalikan dari ciri-ciri benda hidup. Misalnya tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, kemudian tidak membutuhkan air, makanan, dan oksigen. Nah, untuk itu marilah kita lihat contoh benda hidup yang disebut benda hidup. Nah, seperti pohon-pohonan, kemudian manusia, binatang. Nah, ini adalah contoh benda hidup atau yang biasa dikatakan dengan makhluk hidup. Nah, sampai di sini sudah jelas? Nah, terima kasih. Sampai di sini sudah jelas ya? Alhamdulillah, mungkin kalian sudah jelas. Nah, kemudian tanaman itu banyak fungsinya ya. Nah, tanpa tanaman kita tidak bisa hidup. Nah, fungsi tanaman yang pertama sebagai sumber makanan. Kemudian tanaman menghasilkan oksigen atau udara yang bersih. Selanjutnya, tanaman berfungsi mencegah banjir atau menguatkan tanah. Kemudian bagaimana cara kita merawat tanaman? Apakah tanaman itu perlu dirawat? Perlu sekali. Nah, kalau tidak kita rawat, tanaman itu akan mati. Nah, kalau tanaman tidak ada, maka semua makhluk hidup juga akan mati. Nah, inilah salah satu cara merawat tanaman, yaitu menyiram, kemudian membersihkan rumput yang ada di sekitar tanaman. Nah, kemudian anak-anak, pernahkah kalian membuat sayur sop bersama ibu? Anak-anak, marilah kita membaca teks sayur sop bersama ibu. Maksud Bu Guru, teks membuat sayur sop bersama ibu. Nah, mungkin kalian sudah pernah membuat sayur sop bersama ibu, atau mungkin lagi anak-anak tinggal menyantap sayur sop buatan ibu. Ya, mari kita baca bersama. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sop. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sop. Sayur sop buatan Ibu Siti enak rasanya.
Nah, demikian ya bunyi teks membuat sayur sop bersama ibu. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian sikap Siti kepada ibunya? Nah, untuk itu ya, berdasarkan teks ini kalian sudah bisa membuat kalimat pujian untuk Siti yang telah menolong ibunya atau membantu ibu membuat sayur sop ya. Silahkan anak-anak membuat ungkapan pujian untuk Siti. Nah, untuk lebih jelasnya, tugas ini ada di halaman 125. Nah, supaya lebih jelas, anak-anak tugasnya membuat 3 kalimat atau ungkapan pujian untuk Siti. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi, yaitu berhitung ya, berhitung. Nah, ini adalah kalimat, kira-kira kalau tandanya seperti ini apa? Dikurang atau dijumlah? Oh, ya, ini dijumlah ya. Kalau dijumlah itu hasilnya berkurang atau bertambah? Ya, pinter. Kalau bertambah. Nah, masih ingatkah anak-anak dengan 2 bilangan? Nah, 2 bilangan ini, bilangan yang di depan merupakan puluhan, sedangkan bilangan yang di belakang merupakan satuan. Nah, mari kita belajar penjumlahan dengan susun ke bawah ya, agar mudah mengerjakannya. Nah, caranya tahap pertama, satuan dengan satuan itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Misalnya ini, 3 ditambah 6 hasilnya 9 ya. Sudah jelas? Nah, ini tahap yang pertama. Jadi satuan dulu ditambahkan satuan juga. Nah, tetapi diingat, ini harus lurus. Nulis hasilnya harus lurus ke satuan. Nah, tidak boleh satuan ini ditulis ke tempat puluhan. Jika nanti salah menuliskan atau meletakkannya itu hasilnya salah. Sudah jelas? Ya, diulang. Jadi satuan ditambah dengan satuan. Nah, angka 3 dan 6 ini merupakan satuan ya. Kemudian setelah itu dijumlahkan, 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, ini tahap yang pertama. Kira-kira sudah jelas ya? Kemudian tahap yang kedua. Nah, setelah satuan dijumlahkan dengan satuan, kemudian kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 2 ditambah 2 ya. 2 ini bukan 2 satuan, tetapi 2 puluhan yang seperti dijelaskan Bu Guru di depan ya. Angka di depan merupakan puluhan, angka belakang merupakan satuan. Jadi lebih mudahnya kita sebut 2 saja. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya 23 ditambah 26, hasilnya 49. Nah, kira-kira jelas? Mudah-mudahan jelas. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak
mengerjakan latihan di buku tematik halaman 127 ya. Diingat halaman 127 karena maaf sekali yang di copy Bu Guru ini kurang lengkap. Jadi untuk lengkapnya kalian mengerjakan tugas di buku tematik pada buku tematik halaman 127 ya, jelas ya. Nah, tetapi jawabannya diulang lagi ya. Nah, jadi anak-anak silahkan dikerjakan halaman 127 ya, ditulis di buku tulis. Nah, kemudian seperti biasanya dikirimkan lewat Watri ya. Sudah jelas? Nah, biar lebih jelasnya saya ulang lagi untuk membuat ungkapan pujian sebanyak 3. Nah, ini di buku halaman 125 buku tematik paket. Nah, jelas? Nah, kemudian selanjutnya ini juga dikerjakan di buku tulis ya. Boleh minta bantuan bapak atau ibu di rumah, mungkin kakak atau nenek. Nah, kiranya cukup sekian dari Bu Guru. Kiranya cukup sekian dari Bu Guru. Ini sebagai obat kangen untuk kalian semua. Semoga kalian tetap sehat. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, selalu menjaga kebersihan, patuhi nasihat orang tua, dan selalu berdoa. Nah, dari Bu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.